Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Lestari. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Dalam materi ini, saya akan membahas 4 topik. Topik yang pertama adalah hakikat wawasan Nusantara. Topik yang kedua, mengapa wawasan Nusantara itu penting. Topik yang ketiga, sumber-sumber apa saja yang melatar belakangi berkembangnya wawasan Nusantara, yang terdiri dari sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik, beserta contoh dari ketiga sumber tersebut. Topik yang keempat atau topik yang terakhir yaitu bagaimana dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Baik, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara merupakan keutuhan Nusantara dalam artian cara pandang yang lengkap dengan ruang lingkup Nusantara untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua lapisan masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia, baik pejabat atau rakyat, harus dapat berpikir serta bertindak sesuai kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam butir-butir garis besar negara haluan atau GBHN juga menentukan hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dalam pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi, pertahanan keamanan, dan sosial budaya. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu mengapa wawasan Nusantara itu penting. Wawasan Nusantara sangat penting bagi Indonesia karena memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia, seperti perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, dan demokrasi juga menentukan hal yang wajar dan sah-sah saja selama tidak berhubungan dengan keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian topik yang ketiga yaitu sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya wawasan Nusantara yang terdiri dari sumber historis, sosiologis, dan sumber politis beserta contoh dari ketiga sumber tersebut. Yang pertama yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar deklarasi Juanda ini ke forum internasional, agar mendapat pengakuan bangsa lain, masyarakat internasional. Contoh dari latar belakang historis wawasan Nusantara, yaitu wilayah Indonesia yang menjadi satu kesatuan dan menjadi negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia
tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Contoh dari latar belakang sumber sosiologis wawasan Nusantara, yaitu semangat bangsa Indonesia dalam melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajah. Dan yang terakhir yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1998, 1993, dan 1998. Adapun contoh dari latar belakang sumber politis wawasan Nusantara, yaitu menjaga kesatuan dan melindungi segenap bangsa Indonesia demi mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Selanjutnya, topik yang terakhir atau topik yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka masa sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi wawasan Nusantara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.